Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang soleh dan solihah, kita awali, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran Al-Quran Hadis kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga kalian ketika belajar di kelas 6 diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu kalian ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat, sekaligus semoga kedua orang tua kita, orang tua kalian, guru-guru kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah, keberkahan umur, keberkahan rezeki, sehingga bisa membimbing dan mengarahkan kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah anakku, untuk materi yang pertama kita mengenal surat Ad-Duha. Pak Bahri yakin kalian sudah hafal tentang surat Ad-Duha. Namun kita mengenal lebih jauh pembelajaran surat Ad-Duha. Yang pertama adalah apa tujuan Allah menurunkan surat Ad-Duha, kemudian apa isi kandungan yang tertera, yang terkandung di dalam surat Ad-Duha, yang terakhir bagaimana asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita tahu bahwa surat Ad-Duha ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah, serta surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan menempati urutan yang ke-93 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha diturunkan setelah atau sesudah surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini merupakan surat yang diturunkan sebelum Ad-Duha. Kita tahu setelah Allah menurunkan surat Al-Fajr ini, beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih 15 hari, Allah tidak menurunkan firman-firmannya lagi kepada Nabi Muhammad. Nah, selang 15 hari ini anak-anak, muncul ejekan, hinaan yang terlontar dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga menyebabkan hati Nabi Muhammad gelisah, takut, apa benar apa ejekan-ejekan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy itu betul. Sampai-sampai di hari ke-9 Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira dengan tujuan berharap Allah menurunkan firman-Nya kembali. Namun harapan itu pupus, Allah tidak menurunkan ayat-ayatnya kembali, sampai suatu malam Nabi tidak melaksanakan sholat malam karena saking sedihnya. Kemudian tepat pada hari ke-15 Allah menurunkan surat Ad-Duha ini. Nah, masa-masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan fatratul wahyu, yaitu masa-masa kekosongan wahyu, jeda dari surat Al-Fajr kepada surat Ad-Duha. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan Allah menurunkan surat Ad-Duha ini adalah menghibur hati Nabi Muhammad SAW, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, dan menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW yang selama 15 hari itu sedang gelisah. Anakku, selanjutnya
untuk melafalkan surat Ad-Duha. Pak Bar yakin kalian sudah hafal, sudah bisa. Maka dari itu nanti ada tugas dari Pak Bar untuk menghafalkan surat Ad-Duha berikut dengan terjemah. Kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu tentang asbabun nuzul dari surat Ad-Duha ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kandungan sebelum asbabun nuzul, kandungan dari surat Ad-Duha ini adalah, dalam surat Ad-Duha ini Allah menurunkan kasih sayangnya dan melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengobati penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, sekaligus memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan keyakinan kepada Nabi Muhammad. Yang tepatnya Allah memberikan surat Ad-Duha pada ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Kandungan surat Ad-Duha yang kedua adalah surat Ad-Duha ini dikhususkan, diturunkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW karena ejekan-ejekan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Asbabun nuzul pada ayat 1 dan ayat 2, Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah pada waktu duha dan pada malam hari yang begitu hening dan sunyi. Ternyata dua waktu ini mempunyai rahasia masing-masing. Saya ambil contoh pada malam sepertiga malam, yang mana sepertiga malam yang sunyi kebanyakan manusia menggunakan waktunya untuk istirahat. Namun ketika manusia mau meluangkan waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mereka akan diberikan kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Di dalam satu ayat Allah menerangkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa maqaman mahmuda. Barang siapa tengah malam itu mau bermunajat, memohon ampun, mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kebutuhan dan hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan solihah, pada ayat ketiga Allah menyejukkan hati beliau, mengembirakan hati beliau, menepis sangkaan, ejekan-ejekan dari orang-orang kafir Quraisy. Pada ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kehidupan akhir, yang dimaksud kehidupan akhir adalah kehidupan di akhirat nanti, itu akan lebih baik, akan lebih mulia, akan lebih kekal daripada kehidupan di dunia ini. Maka dari itu yang benar adalah mari kita belajar apapun yang ada dan kehidupan di dunia ini kita jadikan sarana, kita jadikan jembatan untuk mencapai kehidupan yang hakiki, yaitu nanti di yaumil kiamah atau di akhirat. Anak-anak yang soleh dan solehah kelas 6 A, B, dan C, kita lanjutkan pada ayat kelima. Allah menjelaskan bahwa di akhirat Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya, yaitu wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, merupakan nabi yang terakhir
yaitu mendapat gelar Khatamul Anbiya wal Mursalin, dan satu-satunya nabi dan rasul yang diberi hak untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umat-umatnya. Maka dari itu, mari kita belajar menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, maka beliau pun akan mencintai kita. Selanjutnya, pada ayat ke-6 Allah mengingatkan Nabi Muhammad tentang masa lalu beliau, yaitu kita tahu bahwa Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim, kemudian melalui beberapa orang, mulai disusui dan seterusnya, Nabi Muhammad kemudian Allah melindungi dengan cara memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada ayat ke-7 Allah berfirman, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, wajataka dhallan fahada. Ya, ketika bingung, Allah memberikan petunjuk. Ketika ada permasalahan apapun, Allah selalu menolong kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-8, ayat ke-8 dijelaskan tentang kondisi Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya kekurangan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim, kemudian berusaha mulai dari umur 12 sudah ikut pamannya berdagang ke Syam dan seterusnya, sampai beliau menjadi pengembala dan seterusnya. Ini merupakan masa-masa miskinnya, kekurangannya Nabi Muhammad. Maka Allah fa'alna, memberikan kecukupan. Selanjutnya ayat ke-9 sampai ke-11 Allah mengisyaratkan, memberikan perintah untuk kita selalu peduli terhadap sesama manusia. Bagaimana kita berinteraksi, kita harus patuh kepada orang tua, kita patuh kepada guru, kemudian kita harus selalu baik kepada sesama teman. Makanya di satu hadis Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Marilah kita belajar untuk menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, kehidupan kita akan menjadi orang yang paling bagus. Selanjutnya, khususnya di dalam surat Ad-Duha ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini menerangkan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempurnaan yang ada dalam diri kita. Tapi ingat, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kelebihan-kelebihan yang kita miliki bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, mari kita terus belajar untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Anak-anak, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sama Allah akan ditambah. Dan sebaliknya, naudzubillah, ketika kita tidak mau berterima kasih, mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, maka kenikmatan-kenikmatan yang sudah ada dalam diri kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikian semoga kita bisa mengambil hikmah ilmu-ilmu yang terkandung di dalam surat Ad-Duha, menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang selalu memberikan kemanfaatan-kemanfaatan kepada sesama, dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pembelajaran surat Ad-Duha ini.
Kalian di rumah harus tetap semangat belajar, anak-anak. Kalian harus patuh kepada kedua orang tuanya, terus semangat belajar, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.